Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwallahi haqqa tuqatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi wajaba alaina imtithalu awamirih wajtinabu nawahi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi wajaba alaina imanum birisalati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba ala dinih. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap khutbah Jumat, khatib menghimbau jamaahnya untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ketakwaan yang sebenar-benarnya. Kenapa yang harus ditingkatkan oleh kita semua itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya ini merupakan pertanyaan yang harus kita jawab dengan hati yang bersih, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di sisi Allah dan bagi kita sebagai makhluk ciptaannya, sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya, ketakwaan itu merupakan amalan yang sangat urgen, sangat penting, paling penting dalam kehidupan kita ini. Baik untuk kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Ini mesti ketakwaan kita tingkatkan. Karena di sisi Allah, orang yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling benar, yang paling adil, yang paling dekat dengan Allah, yang paling care dengan masyarakat, yang paling keramat, yang paling mulia adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Yakni paling sabar dalam menghadapi berbagai ujian yang datang silih berganti, paling taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, paling istiqomah dalam beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesamanya, paling banyak memberi kepada yang meminta atau tidak meminta. Orang yang hidupnya sudah menjadi muttaqin, mereka hidupnya sudah konsisten atau istiqomah dan selalu yang terbaik. Dan mereka pun paling menikmati hidayah Allah. Bahkan mereka menunggangi hidayah Allah.
ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah. Ya, seolah-olah mereka itu ke sana kemari, kemana saja, dimanapun, kapanpun, mereka menunggangi hidayah Allah atau berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu orang-orang yang bertakwa itu diberikan oleh Allah banyak anugerah. Di antaranya orang yang tetap istiqomah bertakwa kepada Allah, akan selalu Allah berikan jalan keluar atau solusi untuk menghadapi setiap permasalahan yang datang kepadanya. Baik masalah itu masalah besar maupun masalah kecil. Baik problem yang sulit maupun ringan. Baik berupa ujian lahir maupun batin, ujian di rumah, di kantor, atau ujian di tempat pekerjaan kita. Nah, di antaranya Allah berikan salah satu solusinya bagi orang yang bertakwa itu adalah sholat malam yang istiqomah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai sunnah tambahan agar supaya Allah mengangkat derajatmu kepada derajat yang terpuji. Al-Isra ayat 17. Dan sekaligus bagi orang yang benar-benar bertakwa, Allah berikan bonus rizkinya berupa rizki yang datang tanpa diduga. Tiba-tiba dapat hadiah atau bonus, atau datang tender besar, atau ketenangan hati, atau surprise, atau tiba-tiba ada yang menyelamatkan dari musibah besar, dan sebagainya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Artinya siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah beserta bumi tempat mereka pijak, di belahan dunia manapun telah Allah janjikan sejak ajali untuk dipastikan akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala berupa penghancuran atau pembinasaan di dunia ini. Dan Allah melimpah ruahkan keberkahan dalam hidupnya kaum yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan mereka itu datang dari segala penjuru langit dan bumi. Firman Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-A'raf 96. Maka seandainya dulu kaum-kaum kufar itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya mereka tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Nabi Nuh beserta anak dan istrinya tidak akan ditenggelamkan dalam air bah. Kaum Ad tidak akan dibinasakan dengan angin dingin yang kencang selama 8 hari yang menghancurkan mereka. Kaum Tsamud tidak akan dihancurkan dengan gempa bumi yang dahsyat dan halilintar yang menggelegar. Begitu pula dengan kaum Lut, Sodom, kaum Entokiyah, bahkan penduduk Legetang, mereka tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena mereka ingkar kepada Allah, maka mereka benar-benar dibinasakannya oleh Allah. Sidang Jumat rahimakumullah, maka Allah
sangat dekat dengan kita, sangat cinta kepada kita, orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. An-Nahl ayat 128, innallaha ma'alladzina taqaw wa hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ayat ini menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama orang-orang yang takut, yang bertakwa kepadanya, dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dalam segala aspek kehidupan mereka. Bahkan ihsan itu artinya lebih baik. Bukan hanya sekedar baik, tapi lebih baik. Allah bersama orang-orang yang konsisten, yang istiqomah dalam bertakwa kepadanya. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang konsisten dalam berbuat lebih baik kepada sesamanya. Lalu di bulan Rabiul Awal ini kita semestinya lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatannya. Oleh karena itu maka kita banyak membaca sholawat kepadanya agar kita mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma was Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.